Hai sobat-sobat tutorial Teknik Sipil. Kali ini saya akan membahas mengenai uji hipotesa atau uji hipotesis. Video ini adalah kelanjutan dari part pertama dan video part kedua. Nah, yang part pertama dan kedua sudah saya bahas mengenai uji dua pihak atau two-tailed test. Nah, untuk yang part 3 ini akan saya lanjutkan, yaitu menguji rata-rata mu populasi, yaitu uji satu pihak kanan. Ada dua kondisi di sini, yaitu kondisi pertama untuk nilai sigma diketahui dan kondisi kedua untuk nilai sigma tidak diketahui. Langsung saja perumusan yang umum. Saya zoom out dulu ya teman-teman biar besar dan jelas kelihatan di layar HP teman-teman atau di layar laptop. Perumusan yang umum untuk uji satu pihak kanan mengenai rata-rata mu. Jadi untuk parameter statistik rata-rata itu simbolnya mu populasi ya, berdasarkan H0 dan H1 adalah, nah ini pasangan hipotesanya, yaitu yang pertama H0 menguji parameter statistik rata-rata populasi atau mu dengan nilai mu 0, sementara hipotesa tandingannya yaitu H1 lebih besar dari mu 0. Nah, kalau lebih besar di H1 maka ini kita namakan uji satu pihak kanan ya, kalau lebih besar. Kalau lebih kecil di sini maka termasuk ke dalam uji satu pihak kiri. Nanti untuk uji satu pihak kiri akan saya buatkan video terpisah ya di part 4 nanti. Ini kan yang teman-teman sedang tonton ini adalah part 3-nya. Oke, kita misalkan populasi berdistribusi normal dan daripadanya sebuah sampel acak berukuran N telah diambil. Nah, ini untuk penelitian, untuk verifikasi atau menguji dari data populasi. Seperti biasa, dari sampel penelitian tersebut akan dihitung nilai rata-rata sampel atau S bar dan nilai standar deviasi atau simpangan baku sampel yaitu S kecil. Untuk kasus yang pertama, yaitu nilai sigma atau standar deviasi populasi diketahui, prosedurnya adalah sebagai berikut. Intinya menggunakan distribusi peluang normal baku kalau nilai sigma diketahui. Sedangkan nanti untuk kasus kedua, jika nilai sigma tidak diketahui, itu menggunakan uji student atau uji T. Jika simpangan baku populasi diketahui, maka seperti biasa digunakanlah statistik Z sesuai formula berikut ya. Jadi statistik atau angka Z hitungnya, rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Nah, ini untuk kasus pertama, yaitu sigmanya diketahui atau given dari soal ya, atau dari pengalaman terdahulu, atau dari pengalaman, dari info biasanya dan seterusnya. Itu namanya data populasi. Diperoleh bahwa nilai sigma populasinya sekian. Nah, itu pasti nanti sigmanya diketahui atau given. Sketsa untuk kriteria pengujian uji pihak kanan ini diberikan pada gambar di bawah ini. Nah, ini menggunakan distribusi normal baku untuk nilai sigma yang diketahui kasus pertama. Ya, kita bikin sketsa kriteria hipotesanya. Nah, karena uji pihak kanan makanya diarsir di sini hanya di sebelah kanan, sebelah kirinya tidak ada. Nah, yang diarsir ini kita berikan nama daerah kritis, yaitu daerah penolakan H0. Nah, dengan luasnya yaitu sebesar alfa karena cuma ada satu. Nah, yang di sebelah kiri dari daerah kritis ini namanya adalah daerah penerimaan H0 yang ada area putih ini. Nah, kita tahu bahwa jumlah peluang adalah satu, artinya luas grafik di bawah kurva normal baku ini totalnya adalah satu ya. Nilai peluang kan satu. Kita breakdown di puncak ini, nilai dari luas yang di bawah ini adalah sebesar setengah. Kalau di tengah-tengah ini hingga ke kiri ini berarti kan setengah, ditambah nilai dari tengah ke D ini adalah X, ditambah nilai yang diarsir ini sebesar alfa, luasnya sama dengan jumlahnya 1, maka X sama dengan 1 dikurangi alfa dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah itu setengah dikurangi alfa. Nah, maka nilai X ini, nah ini luas grafik di bawah ini, yang X ini, yang area ini tengah hingga D
itu nilainya adalah 0,5 dikurangi alfa. Nah ini penting ya, X di sini. Kita tolak H0, artinya kalau tolak itu berarti yang di area yang kritis ini yang diarsir daerah penolakan H0, yaitu daerah penolakan H0. Kita tolak H0 jika Z hitung kita nanti ada atau lebih besar dari sama dengan Z 0,5 min alfa. Nah ini nilai D ini adalah nilai Z dalam kurung 0,5 min alfa. Nah jika Z hitung kita ada di sebelah kanan D atau ada di daerah kritis, maka kita tolak H0 ya, dengan Z dalam kurung 0,5 min alfa didapat dari tabel atau daftar peluang normal baku dengan menggunakan peluang 0,5 min alfa. Kalau untuk uji satu pihak itu nilai peluangnya yang menghasilkan nilai peluang 0,5 min alfa. Dalam hal lainnya H0 kita terima. Nanti kalau Z hitung kita ada di sebelah kiri D kecil, maka kita terima H0 karena termasuk daerah penerimaan H0. Contoh soal dan penyelesaian ya. Contoh soal langsung di kasus pertama untuk sigma diketahui. Proses pembuatan barang rata-rata menghasilkan 15,7 unit per jam. Nah, ini ada kata-kata rata-rata. Hasil produksi mempunyai variansi 2,3 ya, variansi ya teman-teman. Variansi ada hubungannya dengan standar deviasi. Metode baru diusulkan untuk mengganti metode yang lama jika rata-rata per jam menghasilkan paling sedikit 16 buah. Nah, di sini ada kata-kata kunci paling sedikit. Paling sedikit kan artinya lebih besar dari. Nah, ini adalah ciri khas dari uji satu pihak kanan. Untuk menentukan apakah metode produksi diganti menggunakan metode yang baru atau tidak, artinya masih menggunakan metode lama, maka dilakukanlah penelitian berupa metode baru dicoba sebanyak 20 kali dan ternyata rata-rata per jam dapat menghasilkan 16,9 buah. Nah, ini teman-teman bisa dilihat bahwa di sini ada sejumlah sampel penelitian dengan N adalah 20, kemudian nilai X barnya adalah 16,9 teman-teman, kemudian nanti nilai mu 0 nya adalah 16. Nah, pengusaha itu tersebut bermaksud untuk menggunakan metode baru dengan mengambil resiko 5%, taraf signifikasi atau taraf kekeliruan atau taraf kesalahan 5%, ingin menggunakan metode baru if atau jika metode baru ini rata-rata dapat menghasilkan lebih dari 16 buah. Nah, jika nanti termasuk ke dalam H1, maka nanti pengusaha tersebut akan mengganti metode produksinya menggunakan metode baru. Pertanyaannya, apakah keputusan si pengusaha dari hasil uji hipotesis tersebut? Apakah masih mempertahankan metode lama atau menggunakan metode yang baru? Nah, ini adalah kasus dari uji satu pihak kanan dengan nilai sigma yang diketahui. Jawab, dengan memisalkan hasil produksi berdistribusi normal, maka kita akan menguji pasangan hipotesis sebagai berikut. Ada dua. Pertama, H0 menguji hipotesis rata-rata populasi mu, nilainya 16. Nah, H0 nya sama dengan 16, maka H1 tandingannya itu lebih besar dari 16 karena ini uji satu pihak kanan. Tadi di soal ada kata kunci paling sedikit 16 buah metode baru tadi. Nah, ini artinya H0 menguji mu sama dengan 16 itu artinya berarti rata-rata hasil metode baru paling tinggi adalah 16 buah. Jika ini terjadi, metode lama tetap atau masih dipertahankan. Kemudian yang H1 berarti rata-rata hasil metode baru lebih dari 16 buah ya, lebih besar, dan karenanya metode lama akan diganti atau dapat diganti dengan metode baru ini. Nah, jadi kalau nanti yang menentukan adalah menolak H0, artinya H0 ditolak, berarti kan H1 yang menang. Nah, ini berarti nanti menggunakan metode baru. Namun jika masih menerima H0, maka kita masih menggunakan metode lama. Gitu aja teman-teman cluenya. Dari hasil penelitian, beberapa sampel diperoleh nilai tadi udah saya jelaskan, nilai X bar 16,9 buah yang ini. Nah, ini 16,9 buah digunakan penelitian 20 sampel metode baru menghasilkan X barnya 16,9 buah, N nya 20, mu 0 nya 16 yang ini.
mu 0. Dari data populasi diperoleh, nah tadi kan di soal diketahui hasil produksi mempunyai variansi 2,3. Nah, variansi kaitannya dengan standar deviasi atau simbangan baku populasi adalah akar dari variansi, jadi tinggal di akar 2,3, sehingga didapat nilai Z hitung adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. X barnya 16,9, pindah ke sini, mu 0 nya adalah 16 dibagi sigmanya adalah akar variansi atau akar 2,3 dibagi akar NN nya 20, berarti akar 20 dibagi. Nah, dihitung dapat nilai Z hitung 2,65. Nah, 2,65 kita udah hitung. Kemudian untuk menghitung Z tabel, Z hitung dari diperoleh ya, tinggal hitung Z tabel yang menjadi batas daerah kritis ya. Dengan menggunakan daftar tabel normal standar atau baku dengan nilai alfa 5% atau 0,05, nilai Z tabel yang memiliki peluang Z dalam kurung 0,5 min alfa, berarti 0,5 dikurangi alfanya 5% dikurangi 0,05, berarti nilai Z 0,45. Nah, kita lihat di tabel, nanti kita lihat di tabel normal baku berapa nilai Z yang mengakibatkan nilai peluangnya itu adalah 0,45 teman-teman. Kita lihat, kita minimize dulu, kemudian kita lihat tabel distribusi normal baku, berapa nilai, sekali lagi berapa nilai Z yang mengakibatkan nilai peluangnya adalah 0,45. Cari di dalam tabel ini ya, di dalam tabel ini yang angkanya 0,45, 0,4394 bukan, 4505. Nah, ini bisa nih 0,4505. Nah, ini berarti sekitar, tarik sebelah kiri 1,6 sekian, sekiannya kita tarik ke kanan, ke atas 1,6 sekian. Nah, 1,465 bisa, ini juga 1,65 ya, dari sini bisa. Oke, ada lagi yang 0,45 ya, 1,645 tadi 0,45 ini dari sebelumnya 0,4505, 1,65 atau 1,6 ya, dekat lah antara 64 dan 65, bebas. Nah, di sini saya tulis 1,64. Oke, maka Z tabel adalah 1,64. Kita plot kriteria hipotesanya, ditulis distribusinya normal baku menggunakannya. Kemudian Z tabel 1,64 kita plot sebagai batas daerah kritis ini yang diarsir warna merah, 1,64 Z tabel. Nah, Z hitung kita adalah 2,65. 2,65 kan ada di sebelah kanan, 1,64 kan lebih besar kan, 2,65 dibandingkan 1,64 di sebelah kanan. Nah, karena Z hitung kita ada di daerah kritis yang diarsir ini, artinya daerah kritis itu daerah penolakan H0, penolakan ya, bukan penerimaan. Kalau penerimaan itu yang ini, yang warna putih, yang di luar daerah kritis. Nah, karena Z hitung kita ada di daerah kritis atau berada di daerah penolakan H0, maka H0 kita tolak. Kesimpulan itu aja. Sehingga H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, kita lihat statement di sini. Ini tidak berlaku lagi, ditolak. Berarti yang berlaku adalah yang ini. H1 menguji parameter mu nilainya lebih besar dari 16. Nah, berarti yang benar adalah ini. H0 ditolak, sehingga berlaku metode baru rata-rata dapat menghasilkan lebih dari 16 buah seperti yang ada di sini. Nih, ada rata-rata metode baru lebih dari 16 buah, dan oleh karenanya metode lama dapat diganti menggunakan metode baru. Nah, sehingga keputusan pengusaha adalah dapat menggunakan metode baru menggantikan metode lama dalam proses produksinya. Seperti itu teman-teman, itu untuk uji satu pihak kanan jika nilai sigma diketahui. Nah, untuk kasus kedua saya lanjutkan biar tidak nanggung ilmunya. Jadi teman-teman tidak perlu melihat video yang lain. Di sini sudah lengkap teman-teman. Saya selalu bahas dengan dengan total ya, tidak setengah-setengah, agar teman-teman dapat memahami gitu teman-teman ya, tidak setengah-setengah. Untuk kasus kedua, nilai sigma atau simbangan baku populasi yang tak diketahui. Nah, ini tidak diketahui dari data. Bagaimana caranya? Kita gunakan pendekatan uji student gitu. Kalau nilai sigma diketahui menggunakan
menggunakan distribusi normal baku, namun jika yang nilai sigmanya tidak diketahui, kita gunakan distribusi peluang student atau distribusi T. Seperti biasa, dimana jika sigma tidak diketahui, statistik yang digunakan untuk menguji pasangan hipotesis H0 menguji parameter mu sama dengan mu 0, H1 nya menguji mu lebih besar dari mu 0 adalah menggunakan statistik distribusi T atau distribusi student dengan nilai DK derajat kebebasan sebesar n-1 dan nilai peluangnya adalah 1 min alpha. Nah, nilai 1 min alpha ini nanti kita hitung untuk menghitung T tabelnya. Aturan uji hipotesis ini adalah, ini sama logikanya, jika T hitung kita ada di daerah kritis, maka kita tolak H0. Jika T hitung kita ada di daerah penerimaan H0, maka kita terima H0. Itu bahasa gampangnya seperti itu. Jika di sini saya tuliskan, kita tolak H0 jika T hitung kita lebih besar dari sama dengan T 1 min alpha. Nah, ini adalah nilai T tabel T 1 min alpha. Alphanya adalah taraf signifikansi. Oke, ini distribusi student. Langsung ke contoh soal dan penyelesaian, teman-teman. Dikatakan bahwa dengan menyuntikkan semacam atau suatu hormon tertentu kepada ayam yang akan menambah berat telurnya rata-rata dengan 4,5 gram. Nah, artinya ada statement bahwa dengan menyuntikkan suatu atau semacam hormon tertentu kepada kelompok ayam akan menambah berat telurnya rata-rata penambahannya itu sebesar 4,5 gram. Untuk memverifikasi itu, maka dilakukanlah penelitian sampel acak yang terdiri dari 31 butir telur dari ayam yang telah diberi suntikan hormon tadi, ya, memberikan rata-rata berat 4,9 pertambahan berat telurnya dengan simpangan baku sampel 0,8 gram. Cukup beralasankah untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur paling sedikit 4,5 gram? Nah, teman-teman disuruh untuk mengecek apakah teman-teman menerima hipotesis H0 atau menolak hipotesis H0. Nah, di sini ada kata kunci, cukup beralasankah untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur paling sedikit 4,5 gram dengan adanya menyuntik hormon tertentu tadi. Gunakan nilai alpha atau taraf signifikansi 1% atau 0,01. Langsung saja kita terjemahkan soal ini menggunakan alur uji hipotesis. Yang kita hadapi adalah pasangan hipotesis H0 menguji parameter statistik rata-rata populasi mu dengan nilai 4,5 gram. Artinya menyuntikkan hormon tadi tertentu kepada ayam tidak menyebabkan pertambahan berat telur dengan 4,5 gram, ya, artinya berat telurnya itu hanya 4,5 gram, ya, tidak lebih dari itu. Nah, yang tandingannya, hipotesa tandingannya H1 itu lebih besar dari 4,5, artinya dengan menyuntikkan hormon tertentu kepada ayam tadi dapat menyebabkan bertambahnya berat telur paling sedikit 4,5 gram. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita tentukan menerima H0 atau menolak H0 dengan data dan cerita tersebut. Digunakanlah pendekatan distribusi student atau distribusi T. Kita hitung dulu, T hitung adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N. Dari hasil penelitian sampel didapat N tadi, ya, dilakukan penelitian, N nya 31, nilai X bar nya adalah 4,9, S nya adalah 0,8. Kita substitusi ke dalam rumus T hitung ini. X bar yang ini adalah 4,9, mu 0 nya adalah ini, ya, 4,5, S nya adalah 0,8, standar deviasi dari sampel penelitian 0,8 dibagi akar N. Akar N adalah akar 31. N adalah jumlah data sampel yang dilakukan dalam penelitian. Maka dihitung, angka ini memperoleh nilai T hitungnya adalah 2,78. Oke, 2,78 kita udah menghitung T hitung. Sekarang kita harus menghitung T tabelnya dengan mengambil nilai alpha atau taraf signifikansi 0,01 dari daftar distribusi T
dengan derajat kebebasan N-1, N-nya tadi jumlah sampel datanya penelitian adalah 31 buah dikurangi 1 yaitu 30. Kita lihat di tabel distribusi student T, nilai alpha 0,01 untuk uji satu pihak atau one tail dan DK nya 30 diperoleh ya, jangan diapakan. Kita lihat tabelnya, tabel distribusi student T untuk uji satu pihak atau one tail test. Tadi DK nya adalah berapa teman-teman? DK nya 30, alpha nya 0,01 yang satu pihak ya, 0,01, DK nya 30. Nah ini dapat nilai nih 2,457 teman-teman. Ini nih ya, DK nya 30, alpanya 0,01 untuk uji satu pihak. Ini yang satu pihak, ini yang dua pihak. Lihat alpanya berbeda ya, 0,01. Nah ini 2,457. Nah dapat nilai T tabelnya 2,457 atau saya bulatkan menjadi 2,46. Nah kita plot nilai T tabel dan T hitung. Tadi T hitung 2,78 ya, 2,78. T tabelnya dulu kita buat sebagai batas daerah kritis 2,46. Ini pindahkan sini 2,46. Nah 2,78 T hitungnya kan berarti lebih besar dari 2,46 T tabel ini, maka ada di sebelah kanan dari 2,46. Nah karena T hitung berada di daerah kritis yang diarsir warna hijau ini, artinya dia berada di daerah penolakan H0. Nah berarti berada di daerah penolakan H0. Jadi hipotesis H0 kita tolak, artinya yang menentukan adalah H1 sekarang. H1 menguji parameter mu, rata-rata populasi mu, dan nilainya lebih besar dari 4,5. Artinya apa? Artinya tinggal lihat di sini, menyuntikkan hormon kepada ayam yang dapat menyebabkan bertambahnya paling sedikit 4,5 gram berat telur. Nah berarti apa artinya? Penyuntikan hormon terhadap ayam tersebut meyakinkan kita bahwa penyuntikan hormon itu dapat mengakibatkan bertambahnya berat telur ayam paling sedikit 4,5 gram. Nah mungkin itu adalah contoh soal dan penyelesaian untuk uji satu pihak kanan baik sigma diketahui dan sigma tidak diketahui. Untuk video berikutnya part 4 akan saya jelaskan uji satu pihak kiri teman-teman ya, dan nanti di part 5 akan ada uji dua pihak dan uji satu pihak untuk parameter proporsi. Kalau yang sekarang kita bahaskan rata-rata. Guys, jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like-nya, share video ini ke semua media sosial teman-teman, share ke teman-teman lainnya juga. Kemudian jangan lupa subscribe jika teman-teman belum subscribe di channel ini. Saya yakinkan channel ini adalah salah satu channel terbaik di teknik sipil. Akan saya update terus materi-materi mekanika teknik, analisa struktur, SAP 2000 di bidang struktur, dan akan saya update juga materi-materi di mata kuliah statistik dan probabilitas karena terkait dengan mata kuliahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.